أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di atas kebaikan, di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 kitab yang mana semuanya dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Makna la ilaha illallah dan makna tagut. Dan insyaallah kita akan membuka kitab baru dengan tema Fadlul Islam, keutamaan Islam. Yang mana buku ini juga ditulis dengan syekh yang sama dengan sebelumnya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana sudah kita sering sebutkan tentang beliau rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau merupakan ulama besar, ayahnya pun juga, begitu pula kakeknya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Sehingga beliau rahimahullah terdidik di atas ilmu. Karena ayahnya adalah seorang alim, kakeknya juga seorang alim. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala menghafal Al-Quran sebelum umurnya mencapai 10 tahun. Beliau menghafal Al-Quran sebelum umurnya mencapai 10 tahun. Dan beliau rahimahullah ta'ala setelah beliau menghafalkan Al-Quran, beliau banyak menghafalkan matan-matan, beliau banyak mutala'ah, mempelajari ilmu tafsir, beliau banyak juga membaca dari kitab Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga tatkala beliau dewasa rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dipanggil sebagai Al-Mujaddid, pembaharu. Karena pada zaman beliau kesyirikan itu merajalela. Kesyirikan itu hal biasa. Sehingga tatkala datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan semuanya, mendakwahkannya dengan lisannya, dengan tulisannya, sehingga banyak tulisan-tulisan beliau yang menjelaskan tentang tauhid. Ada makna la ilaha illallah, makna taghut,
Kitabut Tauhid, Usulul Thalatha. Banyak dari tulisan beliau rahimahullah yang mana hingga saat ini tulisan beliau adalah tulisan yang paling sering kita dapatkan di pondok-pondok, di kajian-kajian, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat dari apa yang beliau tulis. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang alim yang kita kenal, seorang alim yang jelas membawa sunnah yang senantiasa menegakkan tauhid. Kemudian ini adalah salah satu dari tulisan beliau, salah satu tulisan beliau yang sangat bermanfaat, yaitu Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam. Dan insyaallah kita akan memulai kitab ini dan seterusnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dan memberikan kebaikan keberkahan di dalamnya. Kita masuk di dalam kitabnya. Kitab Fadlul Islam. Berkata penulis rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Seperti biasanya dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana penulis rahimahullah memulai kitabnya itu dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita jelaskan akan basmalah, akan contoh dari Al-Quran, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan menjelaskan kembali tentang Bismillahirrahmanirrahim, supaya ilmu itu semakin mutkin, semakin kokoh di hati kita tatkala ilmu itu terus diulang dan diulang. Kata penulis Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali pasti ada contoh yang dia ikuti. Contoh tersebut ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang Bismillahirrahmanirrahim, para ulama bersepakat bahwa dia bagian dari Al-Quran di dalam surah An-Naml. Dan para ulama juga bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah apa? At-Taubah. Dan para ulama berselisih apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari seluruh surah ataukah dia hanya pembukaan surah. Jadi kalau mau baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Para ulama berselisih di sini apakah dia bagian dari surah itu ataukah cuman pembukaannya saja.
Dan insyaallah yang paling kuatnya bahwa bismillahirrahmanirrahim dari seluruh surah selain At-Taubah merupakan pembukaan dari surah tersebut. Kemudian beliau rahimahullah itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi di dalam menulis surat-suratnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada penguasa Romawi, yang mana isi surat beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin ila Hiraqal azimir Rum. Isi surat beliau sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad kepada Hiraqal, penguasa Romawi. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ali untuk menulis sebuah surat yang dimulai dengan bismillah. Dan penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, juga mengikuti kebiasaan para ulama, kebiasaan para musannifin di dalam menulis buku-buku mereka, di dalam menulis risalah mereka. Ibnu Hajar rahimahullah pernah menukilkan, wa qad istaqarra 'ala al-musannifin ala iftitahi kutubihim bil basmalah. Ibnu Hajar menukilkan, dan sungguh telah ditetapkan amalan para penulis, orang-orang yang menulis kitab, bahwa mereka membuka kitab-kitab mereka itu dengan basmalah. Dan penulis rahimahullah tidak membuka kitabnya dengan basmalah itu tanpa tujuan, tanpa maksud. Tapi yang telah kita ketahui bersama bahwa di dalam kandungan bismillahirrahmanirrahim itu ada makna at-tabarruk, meminta keberkahan. Jadi tatkala kita melakukan sesuatu, kita mulai dengan bismillah, bismillah. Artinya kita meminta keberkahan darinya. Kita ingin menulis bismillah. Artinya dengan tulisan itu kita harapkan untuk mendatangkan keberkahan. Jadi penulis rahimahullah menginginkan apa yang dia tulis berberkah untuk dirinya, berberkah untuk yang mendengarnya, berberkah untuk siapa saja yang membacanya. Dan di dalam bismillahirrahmanirrahim pula ada makna al-isti'anah, meminta pertolongan. Jadi di dalam makna bismillahirrahmanirrahim ada makna isti'anah, meminta pertolongan. Jadi tatkala mengatakan bismillah kemudian melakukan sesuatu, berarti dia meminta keberkahan dan meminta pertolongan. Karena itulah sifat seseorang yang beriman. Segala sesuatunya dia gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ingin melakukan sebuah aktivitas, maka pasti
yang dia lakukan jika dia seseorang yang beriman adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan urusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa tatkala keluar rumah. Apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, meminta pertolongan, meminta keberkahan darinya. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya berserah diri kepada Allah. Artinya tatkala dia keluar rumah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Sehingga dia serahkan, dia baca doa ini, dia betul pahami maknanya, bahwa dia serahkan dirinya, dia serahkan pekerjaannya hanya untuk Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya yang bisa manusia lakukan kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di dalam melakukan sebuah aktivitas, bahkan di dalam beribadah sekalipun, tatkala muadzin menyerukan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari salat, mari menuju kemenangan. Apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tatkala diserukan salat, mari kita salat. La haula wala quwata billah. Tiada daya, tiada upaya yang bisa kita lakukan kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak bisa salat, dia tidak bisa meraih kemenangan tersebut kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan sifat orang-orang yang beriman di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian apa saja yang disebutkan di dalam sebuah hadis tentang keutamaan bismillah? Maka tidak ada satupun yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Seperti contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa abtar. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, perkaranya tertolak. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis apapun yang datang yang menjelaskan keutamaan bismillah, tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan hal tersebut. Tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan hal tersebut. Kemudian la tuktabul basmalah fil kalamil ladzi fihi sab. Seseorang itu tidak menulis bismillah pada perkataan, pada tulisan yang ada celaan padanya. Misalnya isi suratnya adalah sebuah celaan, sebuah hinaan, sebuah kemaksiatan, maka tidak pantas dia mulakan dengan bismillah. Jadi tulisan yang berisi dengan celaan, hinaan, itu tidak ditulis bismillah padanya. Jadi itulah beberapa dari penjelasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini penulis rahimahullah seperti biasanya setelah beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim,
beliau langsung menyebutkan isi kitabnya tanpa beliau menyebutkan khutbatul haja. Jadi khutbatul haja itu innal hamdalillah nahmaduhu. Jadi beliau langsung bismillahirrahmanirrahim babu fadlil Islam tanpa ada khutbatul haja. Sebagian ulama mengatakan qad iktafal muallif bi dzikril basmalah biduni khutbatil haja. Yaitu muallif penulis telah mencukupkan penyebutan bismillah tanpa adanya khutbatul haja. Karena yang telah kita ketahui bahwa bismillah terkandung padanya pertolongan dan terkandung padanya keberkahan dan terkandung padanya pula pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mencukupkan dengan menyebutkan bismillah tanpa menyebutkan khutbatul haja. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan untuk membaca kitab Fadlul Islam besok insyaallah taala. Kita akan masuk di dalam isi kitabnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita pelajari adalah sesuatu yang berberkah dan sesuatu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini dan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.